Ada jalan untukmu untuk mengazab di sini. Kenapa? Kepala inilah dulu yang telah tawala alaihi dham'a, yaitu telah menahan dahaga. Di kepala inilah kerongkongan menahan dahaga demi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di sepanjang harinya. Pergilah dari sini. Malaikat azab lalu menuju ke arah badannya, punggungnya, lalu punggung berkata, wahai Tuhanku, mana'atuhu minat ta'am wa syahawat fid dunya fasyafi'ni fi. Ya Allah, dulu di dunia dia menahan-nahan makan, minum, dia tahan syahwatnya karena aku ya Allah. Artinya di atas nama aku ya Allah. Karena engkau menyuruhku untuk tahan, maka dia menahannya karena puasa. Maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Belum habis dijawab, belum dijawab oleh Allah. Lalu kemudian Al-Quran berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bini'matihi tatimmu salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah Jumaat, bapak-bapak, para guru-guru kami yang Allah muliakan insyaAllah. Tidak sampai seminggu lagi kita akan berhadapan dengan tamu yang Allah kirimkan untuk memuliakan hambanya. Dan orang-orang yang merindukan surga akan menjadikan Ramadan sebagai tempat untuk mendapatkan impiannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kurang ilmunya, kurang imannya, akan menjadikan Ramadan sebagai tempat untuk menyenangkan dunianya. Semua tergantung pada diri masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 46, Man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal saleh, maka semua amal itu akan dikembalikan Allah untuk menyelamatkan dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa, maka dosa itu pun akan digunakan Allah untuk menyiksa dirinya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah, Tuhanmu, tidak akan pernah menzalimi hamba. Artinya, kalau engkau mendapatkan pahala, walaupun cuma bermodalkan senyuman, Allah tetap kembalikan kepadamu. Dan kalau engkau berbuat dosa, maka yang membuat engkau tersiksa adalah karena dosa yang engkau buat, bukan karena Allah marah kepadamu. Engkaulah yang menyebabkannya. Begitu yang dimaksud dalam ayat itu. Maka jemaah mulakan Allah, hari ini kita berjuang untuk beramal saleh. Nanti amal saleh yang akan berjuang untuk menyelamatkan kita. Jangan payah dah ingat begak-gak. Hari ini kita diberi kesempatan untuk berjuang menyelamatkan amal soleh kita. Kita tahu bahawa dalam Ramadan nanti mungkin cuaca tidak akan berubah.
Terik matahari akan membakar kita. Mungkin akan tersedak kerongkongan kita. Kita akan lemah, tidak berdaya. Tapi kita tidak akan melakukan apapun dosa demi Allah. Maka nanti puasalah yang akan berjuang membela kita. Maka selama masih diberi kesempatan, selamatkanlah amal saleh. Jemaah melakukan Allah, banyak dalil yang menyebutkan bagaimana perjuangan amal saleh kita bermula dari semenjak kita sakaratul maut, dikuburkan di alam barzah, dikuburkan di alam kubur, ruh telah berada di alam barzah, kita bangkit ke padang mahsyar, lalu kemudian kita dibebaskan dari api neraka, lalu kita melenggang ke dalam surga. Itu berkat salah satunya selain daripada ridha Allah adalah amal saleh yang membuat Allah ridha, dan mereka berjuang untuk itu. Puasa Ramadan adalah salah satu amal yang akan habis-habisan membela kita dari hari kita dikuburkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di alam kubur nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yattabi'ul mayyit salasah. Ada 3 perkara yang akan mengikuti jenazah. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, amalnya, keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqi wahid. Yang 2 pulang kembali, yang tinggal bersama kita hanya 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Nanti yang akan kembali adalah keluarga kita, lalu harta kita. Yang tinggal siapa? Amaluhu, yaitu amal salehnya. Isteri kita kembali ke rumahnya, anak-anak kita kembali ke rumahnya. Semua harta untuk membawa kita, mulai dari mobil yang akan mengiringi pemakaman kita, semua kembali ke rumah. Tidak ada yang meninggalkan satu sandal pun di samping kuburan kita. Semua mereka mengikuti hari-hari seperti biasa. Isteri kita akan melupakan kita. Anak-anak kita pun sudah tidak teringat lagi dengan papanya. Semua teman-teman kita yang sekantor mulai menghilangkan nama kita di bibir mereka. Tidak ada lagi foto kita yang tergantung karena sudah diganti pimpinan. Yang tinggal hanya amal saleh. Dan salah satu amal saleh yang akan membela kita adalah puasa. Disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam salah satu asar dari Ka'ab bin Ujrah, dan ini disebutkan dalam kitab An-Nawadir milik Imam Muhammad Al-Qalyubi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika hari pertama kita dikuburkan, lalu datanglah setelah melewati pertanyaan-pertanyaan, datanglah malaikat azab sebagai penguji kita. Lalu dia datang min qibali rijlaih, dia datang dari arah kaki. Lalu berkatalah kaki, pergilah, kata kaki. Kenapa? Laqad tala al-qiyam fid dunya fi salatihi alaihima. Kaki inilah dulu yang berdiri menegakkan salat. Jangan engkau dekat ke sini. Lalu malaikat azab mendekat ke arah kepala, min qibali ra'sih. Lalu bahagian kepala mengatakan, pergilah. La sabila lak. Tidak ada jalan untukmu untuk mengazab di sini. Kenapa? Kepala inilah dulu yang telah tawala alaihi dham'a, yaitu telah menahan dahaga. Di kepala inilah kerongkongan menahan dahaga demi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa di sepanjang harinya. Pergilah dari sini. Malaikat azab lalu menuju ke arah badannya, punggungnya. Lalu punggung berkata, jangan engkau datang dari sini, karena inilah badan yang dulu berjihad. Inilah badan yang menahan jejak kaki untuk melangkah ke haji, pergi umrah. Inilah jihadnya, pergilah engkau dari sini. Lalu dia datang min qibali yadaih, dia datang dari arah tangannya. Lalu tangan berkata, tidak ada jalan untukmu di sini. Tangan inilah yang dulu disibukkan dengan bersedekah. Kemudian setelah itu barulah Allah mengatakan, selamatlah wahai hambaku, tidurlah dengan tenang, bergembiralah sampai datangnya kiamat. Puasa membela kita, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah yang ditemukan dalam beberapa kitab, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, salah satu tabi'in, menceritakan bahwa beliau sudah lama tinggal di Mekah. Hari-hari beliau tinggal di Mekah, beliau tertarik kepada seseorang yang selalu datang ke Masjidil Haram
sebelum melakukan salat duhur selalu melakukan tawaf. Saban waktu melakukan tawaf, lalu baru beliau melakukan salat yang wajib. Nah kemudian karena tertarik itu, maka terbinalah silaturahim yang baik antara Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan orang ini. Dan akhirnya setelah lama berteman menjadi sahabat baik dalam agama, sahabat ini pada suatu hari jatuh sakit, lalu mengatakan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau aku meninggal nanti, ku harap salatkanlah jenazahku, uruskanlah jenazahku, engkaulah yang memandikannya, lalu engkau salatkan, lalu engkau kumohon temanilah aku di malam pertama, tidurlah di samping kuburanku. Permohonan seorang hamba yang khawatir kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian karena ini sebuah wasiat, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengiyakan. Lalu beliau tidak lama benar-benar meninggal dunia. Lalu Imam Sufyan kemudian mengamalkan apa yang diwasiatkan. Dia mandikan, lalu dia salatkan, dan karena sudah berjanji menemani di samping kuburannya, maka dia tidur di malam itu di dekat dengan kuburannya. Nah, pengakuan imam ini, malam pertama dia tidur, malam itu tiba-tiba mimpi. Lalu kemudian dalam mimpi itu muncullah suara, tapi tidak jelas dari mana suara itu. Muncullah suara mengatakan, wahai Sufyan, pergilah engkau, pulanglah, tidak perlu engkau temani lagi orang ini. Lalu Imam Sufyan bertanya, kenapa? Karena amal salehnya telah menemaninya, puasanya telah menemaninya, pulanglah engkau. Lalu dia terkejut, berwudu, salat, dan dia tidak melihat dari mana sumber suara. Dia tidur kembali. 3 kali terulang-ulang mimpi yang sama, yang mengatakan pulanglah engkau, tidak perlu engkau temani. Dia telah ditemani oleh puasanya, oleh sedekahnya, oleh salatnya. Barulah hatinya tenang dan mengatakan ini mimpi dari Allah. Maka lalu pulanglah dia, dan dicatatlah di dalam banyak kitab tentang kisah ini. Jemaah merakan Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya di dalam kubur Ramadan atau puasa membela kita? Tidak. Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, apa yang puasa lakukan? Apa yang Ramadan lakukan untuk membela kita? Dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis dari Abdullah bin Umar, kata Rasulullah, as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat. Fayaqulu siyam, maka puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'atuhu minat ta'am wa syahawat fid dunya fasyafi'ani fi. Ya Allah, dulu di dunia dia menahan-nahan makan, minum, dia tahan syahwatnya karena aku ya Allah. Artinya di atas nama aku ya Allah. Karena engkau menyuruhku untuk tahan, maka dia menahannya karena puasa. Maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Belum habis dijawab, belum dijawab oleh Allah. Lalu kemudian Al-Quran berkata, ay ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'atuhu minan naum fil lail liajli. Dulu di dunia matanya ditahan-tahan hanya untuk membacaku ya Allah. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Setelah kedua-duanya memohon memberi syafaat, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, fasyafi'ni fihi, ku izinkan kalian, berilah syafaat untuknya. Di kuburan dibela, di padang mahsyar kembali datang untuk membela kita. Al-Quran dan puasa. Makanya di dalam Ramadan salah satu amalan yang paling hebat adalah Al-Quran. Ramadan ini mulia karena Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah pilih Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Maka semenjak Al-Quran dipilihkan Ramadan untuknya, maka Ramadan menjadi bulan yang terbaik sepanjang zaman. Ketika Jibril turun membawa Quran di tangannya, maka Jibril menjadi panglimanya para malaikat. Ketika Quran diturunkan ke dada seorang hamba yang bernama Muhammad, semenjak itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba terbaik sepanjang masa. Ketika Quran dipilihkan satu malam untuk turunnya, yaitu Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik sepanjang sejarah.
Semua yang diturunkan Quran menjadi baik. Maka salah satu amalan agar menjadi syafaat di hari kiamat, berjuanglah dalam Ramadan untuk mengkhatamkan Quran. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala bahawa Imam Syafi'i 40 kali khatam. Imam Zahabi menyebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala, Imam Syafi'i 40 kali khatam selama Ramadan. Wallahu alam, karena beliau seorang hafizul Quran dari kecilnya. Beliau mampu mungkin mengkhatamkan satu harinya melebihi satu khataman. Wallahu alam. Allah yang memudahkannya. Jemaah menekan Allah. Selesaikah perjuangan Ramadan membela kita? Tidak. Ketika dihadirkan neraka, waji'a yauma idzin bi jahannam, dihadirkan neraka, maka juga puasalah yang membela kita. Dan Rasulullah telah menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang melakukan puasa maka dibebaskan dari api neraka. Dalam salah satu hadis riwayat Bazzar disebutkan bahawa kullu yawmin fi Ramadan utaqa minan nar. Setiap hari di dalam Ramadan Allah telah memvonis untuk membebaskan beberapa orang dari neraka. Siapa mereka? Yaitu yang puasa dengan iman dan ihtisab. Setiap hari Allah bebaskan banyak kaum mukminin dari api neraka. Lalu kemudian ditambah dalam hadis sahih yang lain riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, man sama yauman fid dunya, barang siapa yang berpuasa satu hari di dunia lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 khirafan. Allah jauhkan dirinya dengan neraka 70 musim. 70 musim. Sehari puasa dalam Ramadan, ikhlas karena Allah, berharap ridha Allah, tahu Tuhannya Allah, dia berikan hanya untuk Allah, maka satu hari puasa dijauhkan dirinya dari neraka 70 musim. Sedangkan satu tahun itu berganti cuma satu musim, nanti berganti musim yang lain. Artinya 70 tahun Allah jauhkan dari api neraka. Satu hari. Bayangkan kalau kita berpuasa setiap hari karena Allah, betapa jauhnya kita dari kobaran api neraka. Puasa yang menyelamatkan kita dari neraka Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian akhirnya puasa akan terus menjunjung kita sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murrani ala amalin yudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Alaika bisiyam fala idla lahu. Berpuasalah, itulah amalan yang paling hebat, kata Rasulullah. La idla, tidak ada tandingan kalau engkau ingin berpuasa dengan baik. Lalu aku wa ataituhu saniyah, ku datang lagi di hari yang lain, ku tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang membuat aku bisa masuk surga. Rasulullah menjawab perkara yang sama, alaika bisiyam, perbanyaklah puasa dan berbaguslah Ramadanmu. Masuk surga dengan puasa. Maka jemaah menekan Allah, muliakanlah Ramadan. Janganlah masuk Ramadan ini tidak ada ilmu, tidak ada harapan apapun, tidak ada cita-cita apapun. Go puasa katanya, murun-run ditamang puasa jibit tanya pih debit. Tidak ada rencana untuk berjuang. Bahkan tidak ada yang nekat agar tarawih tidak tinggal satu malam pun. Maka nanti terbukti, lihatlah malam-malam Ramadan. Mulailah orang meninggalkan masjid. Tidak ada yang kadang-kadang berencanakan, aku tidak akan meninggalkan masjid selama 30 hari lamanya untuk melakukan dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Makanya disuruh muliakan Ramadan. Hanya orang beriman yang mampu memuliakannya. Celakalah mereka yang meremehkan puasa. Satu hari berbuka puasa, kata Nabi SAW, walaupun engkau mengqadanya 1000 hari, Allah belum reda marahnya kepadamu. Qadha sudah, tapi kemarahan Allah belum reda. Kalau yang berani berbuka puasa dengan sengaja di siang hari Ramadan. Orang-orang yang tidak pernah puasa, dalam hadis riwayat Umamah Al-Bahili dengan derajat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang mimpinya. Mimpi Rasulullah itu hak, ru'yatul haq, berbeda dengan mimpi kita. Rasulullah kalau bermimpi salah satu bahagian daripada turunnya wahyu. Apa kata Rasulullah? Malam itu aku bermimpi diajak oleh 2 orang malaikat mendaki ke sebuah tempat yang tidak pernah kulihat sebelumnya.
Lalu kemudian tidak lama aku dengarkanlah suara jeritan orang-orang yang banyak. Lalu aku bertanya pada malaikat, suara apakah ini? Malaikat menjawab, itu suara penduduk neraka yang sedang disiksa. Tidak lama kemudian Rasulullah nampak di depan matanya seseorang yang digantung kakinya ke atas, diikat urat-uratnya. Jadi keluar urat dari kakinya, diikat, dijadikan tali untuk menggantung. Dan bibir orang itu, rahangnya koyak, robek, keluar darah dari rahangnya, terus bercucuran darah. Dan orang itu berteriak-teriak menahan rasa sakitnya. Rasulullah bertanya kepada para malaikat, siapakah orang ini? Kenapa dia mendapat siksa ini? Apa jawab malaikat? Inilah orang-orang alladzina yuftiruna fi nahari Ramadan, yaitu orang-orang yang berbuka puasa di siang Ramadan. Artinya sengaja tidak puasa, maka dia akan tersiksa di hari kiamat nantinya. Maka jemaah mulakan Allah, mari berjuang untuk mendapatkan surga Allah melalui salah satu amal yang bernama Ramadan. Dan perlu kita ingat, Ramadan diturunkan Allah untuk memuliakan kita. Allah tidak akan turun derajatnya seandainya manusia dan jin tidak ada yang menghormati Ramadan, karena Allah telah maha tinggi. Hanya Allah datangkan Ramadan untuk menyayangi kita. Maka sambutlah kasih sayang Allah, bersemangatlah. Semoga seandainya Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita, semoga kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.